Cerita legenda Keong Emas oleh Kelompok 1. Sebelum memulai drama, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mariati sebagai Raja Kartamarta. Halo, saya Tri Lestari sebagai Raden Inu. Halo, nama saya Sulia, saya sebagai Chandra Kirana. Saya Dwi Retnowati sebagai nenek bayi. Halo, saya Siti Katoria, berperan menjadi nenek sihir. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahyani, berperan sebagai Dewi Galuh. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kartamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kartamarta mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh. Sedangkan adiknya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Tunangannya bernama Raden Inu, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan Daha. Hai Raja Kartamarta, selamat pagi. Oh, Raden Inu, calon anakku, mari masuk. Rupanya di sana calon istrimu Chandra Kirana bersama dengan Dewi Galuh. Oh, hai Chandra Kirana, hai Dewi Galuh. Hai Pangeran Inu, selamat pagi. Lebih baik aku ke kamar saja. Kenapa Chandra Kirana lagi? Chandra Kirana terus yang mendapatkan keberuntungan. Aku harus menyingkirkan Chandra Kirana. Rasa iri dan dengki Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke rumah nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari di malam-malam ini? Aku punya satu permintaan nenek sihir. Bantu aku untuk melenyapkan Chandra Kirana, maka aku akan memberimu emas sebanyak yang kau mau. Nenek sihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh karena dijanjikan sejumlah emas. Pada keesokan harinya, Chandra Kirana dan Dewi Galuh bertemu di sebuah sungai. Hai Chandra Kirana. Oh hai kak, lihatlah kemari bunga yang kita tanam. Siapa nenek itu kak? Kamu akan aku kutuk menjadi seekor keong emas. Tiba-tiba badan Chandra Kirana diselimuti oleh asap tebal. Setelah asap itu pergi, Chandra Kirana berubah menjadi keong emas. Kutukan ini akan hilang ketika kau bertemu dengan tunanganmu. Kan tetapi sebelum itu terjadi, aku akan membuangmu. Akan kubilang kepada ayah bahwa kamu telah pergi. Kenapa kakak begitu jahat padaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Kemanakah arus ini membawaku pergi? Tiba-tiba, tak sengaja seorang nenek yang baik hati menjaring Chandra Kirana. Apa ini? Wow, keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini. Sang nenek membawa seekor keong emas itu pulang ke rumahnya. Setelah itu, nenek pun pergi ke kebun untuk melihat semua jagung-jagungnya. Tak terasa, sudah siang. Aku belum menyiapkan makan untuk sore. Setelah sampai di rumah, nenek pun kaget. Ada banyak sekali makanan di meja. Makanan tersebut dibuat oleh Chandra Kirana. Dia berubah menjadi manusia. Siapa yang menyiapkan semua ini untukku? Pada suatu pagi sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di dalam rumahnya. Betapa kagetnya ia melihat keong emas berubah menjadi wanita cantik. Ia pun pergi menyapa wanita cantik tersebut. Entah sampai kapan kutukan ini akan berakhir, Nek. Sabarlah nak Kirana. Berdoalah terus, suatu saat doamu akan terkabul.
Tenanglah Raja, aku akan mencari Chandra Kirana, entah sampai ke pelosok negeri sana. Setelah mendengar kabar Chandra Kirana yang hilang, Raden Inu pun langsung bergegas mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba, Raden Inu bertemu dengan Gagak. Ikuti aku ke kiri, ke kiri. Gagak berusaha untuk menyesatkan Raden Inu. Tetapi, Raden Inu berhasil menghindari Gagak tersebut. Raden Inu pun mencari kesana kemari keberadaan Chandra Kirana. Setelah menelusuri beberapa tempat, Raden Inu pun bertemu dengan Chandra Kirana bersama dengan nenek. Mereka terlihat sama-sama terkejut. Akhirnya mereka bertemu. Kutukan itu hilang. Terlihat Dewi Galuh sangat panik karena ia ketahuan sudah menyihir adiknya. Setelah bertemu, Raden Inu, Chandra Kirana dan nenek baik hati diboyong ke dalam kerajaan. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Demikian cerita Keong Emas yang bisa kami bawakan. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini, kita sebagai sesama manusia tidak boleh memiliki rasa iri dan dengki terhadap sesama manusia, terutama kepada saudara kita sendiri.